Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita bersama-sama dapat melaksanakan satu rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat zuhur yang dilaksanakan secara berjamaah. Diawali dengan kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang diangkat pada siang hari ini adalah balasan sedekah bagi orang-orang yang ikhlas. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap hari kita sibuk mengumpulkan harta, mencari karunia yang disiapkan, ditaburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bekerja keras, bahkan dengan istilah membanting tulang. Dan bekerja, kita juga mempersiapkan untuk hari esok, untuk masa depan. Ketika kita aktivitas, mungkin kita menjadi pegawai negeri sipil, mungkin prajurit, bekerja dan sebagainya, suatu ketika kita tinggal menikmati masa depan. Dan itu adalah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada satu hal yang lebih utama lagi, kita harus mempersiapkan tabungan ke depan yang akan kita nikmati. Next time, setelah selesai kehidupan kita sudah tidak berlagi. Yang itu kita bisa nikmati di akhirat kelak. Apa ya ini? Kita harus dalam setiap kehidupan ini, aktivitas kita ini, mau bersedekah. Sedekah bisa berupa harta, bisa berupa aktivitas dan lain sebagainya. Sedekah harta, kita memiliki harta, kita masukkan ke dalam kotak amal, membantu orang lain, fakir miskin dan sebagainya. Sedekah tenaga, kita punya profesi, seorang dokter, seorang perawat dan sebagainya, seorang guru, seorang dosen, dengan ilmu yang kita miliki. Sedekah bisa berupa kita punya fisik, apa yang kita miliki fisik ini untuk berbuat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Bahwa perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Kita memiliki harta, memiliki kemampuan dan sebagainya di jalan Allah, diperdayakan, diberikan untuk jalan Allah. Kama salihapatan ambatat sab'ana sabila fi kulli sumbulatin atah. Adalah seperti orang-orang yang menanam sebutir biji yang tumbuh menjadi 7 tangkai, dan tiap-tiap tangkai berbuah menjadi 100 buah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Bahwa Allah Maha luas, Allah Maha perkasa, Allah Maha tahu tentang hambanya yang telah berbuat, yang telah bersedekah, baik untuk kepentingan umat, lingkungan dan sebagainya. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya
Uyunul Hikayat, bahwa ada seorang yang ahli ibadah, orang soleh, dan dia bekerja, berusaha mencarikannya dengan memintal benang menjadi kain. Kemudian kain itu dijual ke pasar. Tiap hari pekerjaan demikian. Ketika memintal sudah jadi, pagi berangkat untuk dijual ke pasar. Dan hasilnya separuh digunakan untuk membeli atau untuk modal usaha, dan separuh digunakan untuk membeli makanan untuk keluarga dan kebutuhan yang lain. Hal itu dilakukan setiap hari. Si ahli ibadah itu melaksanakan kegiatan itu dengan tulus dan ikhlas dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti ketika dia sudah memintal, benang menjadi kain, dijual, dan setelah diperoleh bagi dua hasilnya, untuk modal dan untuk keluarga. Suatu hari dia sebetulnya dagang sudah laku, sudah habis terjual. Akan tapi ketika hendak pulang, bertemulah saudara, dan saudara itu meminta dengan sangat kepada seorang yang ahli ibadah tersebut untuk memberikan sedekahnya kepadanya, karena dia terlilit ekonomi yang begitu berat sehingga tidak ada kemampuan dia, tidak ada solusi jalan keluar kecuali mendapatkan uluran bantuan dari orang lain. Apa yang dilakukan oleh sahabat tadi, orang ahli ibadah itu? Langsung hasilnya diberikan semuanya, tidak berpikir panjang. Di Sumatera, Bang, hari ini kenapa engkau kembali dengan tangan kosong? Biasanya membawa kapas untuk dipintal menjadi benang dan kemudian dijadikan kain, dan oleh-oleh yang lain tidak ada. Dengan suara agak gemetar, sang istri menanyakan kepada suami, mungkin sedikit agak marah karena biasanya mendapatkan, tapi dia tidak mendapatkan oleh-oleh buah tangan sedikit pun, yang bekerja seharian menjual kain tenungan, hasil tenungannya itu. Lalu seorang yang ahli ibadah itu menyampaikan kepada, wahai istriku tercinta, hari ini sebetulnya kita sudah mendapatkan rezeki karena barang sudah laku terjual. Akan tapi ada saudara kita yang sangat membutuhkan, lebih dari kita sangat membutuhkan. Apabila tidak diberikan solusi, maka apa yang terjadi? Jadi, antara ikhlas dan tidak ikhlas. Akan tapi karena keadaan sudah demikian, dia percaya begitu saja kepada suami yang begitu soleh dan ahli ibadah. Lalu ketika masuk ke rumah, sang suami mendapati sebuah mangkok yang pecah. Kemudian mangkok yang pecah dilihat, jadi ambil. Setelah itu ditimang-timang, dipikir-pikir, lalu dia berpikir. Lalu dia dibungkus, dibawa ke pasar untuk dijual. Mangkok pecah dijual, kira-kira laku nggak? Impossible untuk laku. Ditawarkan kepada orang yang lalu lalang lewat dan sebagainya, ternyata sampai sekian lama nggak ada yang berani menawar atau melihat. Bahkan menawar melihat pun enggak tertarik, apalagi. Tapi secara kebetulan tiba-tiba berpapasan dengan seorang yang menjual ikan, ikannya sudah kembung. Sudah lama, hanya satu ikan sudah kembung. Karena sudah sekian lama, dari pagi sampai siang, barang mangkok yang pecah itu tidak laku, dan seorang itu juga menjual ikan sudah lama nggak ada yang membelinya. Lalu apa yang dilakukan seorang ahli ibadah itu? Wahai saudaraku, engkau menjual apa? Menjual ikan. Tapi sampai sekarang
apakah mutiaranya masih utuh atau sudah berlubang? Kalau sudah berlubang berarti ini adalah ada milik orang. Kalau utuh berarti rezeki kita. Ternyata apa? Utuh dan bagus sekali. Dan akhirnya sama suami mutiara dibawa ke pasar untuk dijual. Dan Masya Allah ketika dijual dibayar dengan uang logam yang dua orang hampir nggak mampu uangnya diangkat. Ini berdua berjual. Banyak sekali uangnya. Dan mutiara yang dijual. Subhanallah. Allah memberikan yang semacam itu. Tapi lagi-lagi apa yang terjadi? Orang soleh tersebut ketika membawa uang yang begitu berat, kalau banyak sekali uangnya dengan harga mutiara yang begitu indah ini, tiba-tiba ada seorang pengemis datang menghampiri, wahai saudaraku, kami seorang pengemis, mohon belas kasihan kepada engkau, kami seharian tidak makan, tidak beli apa. Kondisi habis sekali kesulitan dan dia mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang didapat dari seorang ahli ibadah tersebut yang dengan tulus ikhlas memberikan sesuatu kepada saudaranya yang membutuhkan dalam kondisi dia sendiri sedang membutuhkan. Kita sedang sakit, membutuhkan obat, ternyata harus memberikan kepada orang lain. Atau kita sebagai seorang profesi dokter, apa perawat dan sebagainya, kita diperintahkan untuk membantu dalam kondisi kita sedang sibuk, kesulitan. Dengan ikhlasnya Allah memberikan. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran surat At-Talaq, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak terduga. Ketika kita ikhlas, hidup kita persembahkan untuk Allah, kita beribadah melalui jalan mendekatkan diri pada Allah, baik ibadah mahdhah ataupun ghairu mahdhah. Langsung beribadah mendekatkan diri pada Allah dengan zikir pada Allah, atau kita ibadah melalui kita memberikan infak dan sedekah di jalan Allah, maka Allah akan memberikan ganti yang tidak tahu dan tidak disangka-sangka oleh Allah, oleh manusia itu. Pelajaran yang berikutnya adalah Allah menguji keimanan hambanya. Dalam kondisi yang pahit dia mampu memberikan jalan keluar. Dalam kondisi senang pun masih dia mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti seorang yang ahli ibadah ketika dalam kondisi kesulitan dia mampu berbagi pada saudaranya. Dan ketika dia mendapati Allah mengangkat derajat yang lebih tinggi dan Allah akan memberikan solusi setiap apa yang dilakukan, dikerjakan karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan salah dulu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW, laisal hina an kasratil abd walakinnal hina an hinan nafs. Bahwa kekayaan adalah bukanlah banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kaya hati.
seorang ahli ibadah memandang bahwa kekayaan adalah bukan semata-mata harta yang kita miliki semuanya. Harta yang kita miliki sudah ditumpuk 13 triliun, 250 triliun, ternyata harus seandainya itu harus pun disita. Kita tidak menikmati. Kalau toh kita memiliki harta bergelimangan pun hanya sebatas nominal dan tidak mungkin akan bisa tidur dan menikmati saat itu. Tapi ketika kita mampu berbagi pada orang lain, ini akan menjadi keridhaan Allah, menjadikan hidup bahagia, hidup sejahtera, hidup sehat jasmani dan rohani, dan intinya kita menjadi hamba yang bahagia. Jangan masalah yang dirahmati Allah SWT. Itulah renungan di siang hari. Mudah-mudahan menjadikan pelajaran bagi kita. Mari kita mampu berbagi, mumpung kita masih ada kesempatan, mumpung kita masih sehat, mumpung kita diberikan harta, mumpung kita diberi waktu, mumpung kita masih punya kemampuan. Ada saatnya kita kepingin berbagi tapi kita tidak mampu. Dalam kondisi suka duka, dalam kondisi lapang dan sempit, mari kita mampu berbagi. Mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.